Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini saya ingin tunjukkan kepada kamu semua sebuah jurnal yang bikin warganet itu gimana ya waktu itu ya. Bikin warganet waktu itu percaya bahwa struktur kimia daripada molekul air itu memang bisa berubah. Jadi nama penelitinya bernama Masaru Emoto. Yakni di sini Masaru Emoto lahir pada 22 Juli 1943 dan merupakan peneliti daripada Hado Institute di Tokyo, Jepang ya sobat ya. Dan penelitian-penelitian yang dilakukannya ini memang terkait air semuanya ya sobat ya. Kalau kita kaji di sini ya sobat ya, ada catatan kaki di sini ini tentang Masaru Emoto sendiri. Ini adalah Message from Water, ini tulisan beliau dan ini juga semuanya. Dan pada video kali ini kita akan khusus bahas tentang jurnal ilmiah apa yang pernah ditulis oleh Masaru Emoto gitu sobat ya. Mungkin pertama kali kita mulai dari Wikipedia dulu aja ya sobat ya. Message from Water ini adalah jurnal ya apa ya, ini seperti buku gitu ya, seperti buku yang diterbitkan oleh Masaru Emoto, bisa dibeli di amazon.com. Ini kan sudah jadi buku gitu sobat ya. Dan di segmen kita kali ini kita cukup bahas tentang jurnal-jurnal ilmiah aja ya sobat ya. Oke, ini juga seperti artikel biasa. Artikel biasa yang menjelaskan tentang molekul air. Nah, molekul air itu seperti ini ya sobat ya. Ada H, ada O dan H gitu sobat ya. Di sini derajatnya ada sekitar sudutnya sekitar 104,5. Ini katanya kovalen. Bagi kamu yang backgroundnya kimia sudah pasti tahu kovalen itu cukup kuat gitu ya sobat ya. Jadi di sini juga ada struktur 3D-nya, ini hydrogen bond, terus lagi ya gambar-gambar seperti ini lah ya sobat ya. Ini katanya ini water, ini ice. Oke, dan juga ini merupakan grafiknya H2O, HF dan NH3. Oke. Ini adalah ikatannya, ini liquid survive. Kalau air itu seperti ini gitu ya sobat ya. Jadi dia akan bisa menggantung seperti ini. Ini ya surface tensionnya kalau untuk yang liquid non waterable survive, dan ini adalah when active force tension liquid wet survive. Oke, ini perbedaannya. Mana yang suka air, mana yang tidak suka air gitu ya sobat ya. Artinya ini seperti yang tidak seperti air ya, seperti air raksa gitu ya. Air raksa itu cenderung seperti ini. Dia akan mengumpul, akan membentuk kayak bulat gitu ya sobat ya. Oke. Ini ya seperti artikel biasa. Oke, next kita ke catatan kaki berikutnya. Ada pseudoscience, mythic, hoax. Ini hoax. Oke, ini water pseudoscience. Oke. Pseudo itu seperti ya pseudo yang semu gitu sobat ya, sains yang semu gitu. Ini kita baca-baca dulu aja terkait ini aja ya sobat ya, terkait artikel-artikel dulu. Oke, ini sama aja kayak orang jualan ini sobat ya. Oke, dan juga lanjut artikel yang kelima, ini tentang cluster Emoto pseudoscience prophet doodle. Oke. Ini kayak blog biasa gitu sobat ya, tapi blognya jualan buku gitu. Jadi ini buku tentang Masaru Emoto, katanya begitu sobat ya. Kalau yang kayak beginian ini banyak di Google juga banyak ya, juga banyak. Dan langsung aja kita masuk ke database jurnal kita ya sobat ya. Kita biasanya pakai yang namanya writing tool. Itu kita mulai dulu aja di Google Scholar gitu sobat ya. Kita masukkan Masaru Emoto di sini. Oke. Itu muncul kata-kata saja sobat ya. Ini ada water experience, water crystal, mosaic enzyme. Oke.
Yang pertama kali muncul itu adalah bukunya. Oke, ini bukunya, hidden mistake, dan ada beberapa jurnal. Oke, ini jurnal pertama Healing with Water, itu dipublikasi di Journal of Alternative Complementary Medicine. Oke, di tahun 2004. Oke, yang jurnal yang disebut Masaru Emoto itu yang booming itu di tahun 2010 sobat ya. Oke, ini ada nomor doi-nya, kita view aja artikelnya terlebih dahulu. Oke, ini ada struktur kristalnya gitu sobat ya. Top left. Nah, top left. Oke. Kita enggak. Oke, jurnal view PDF. Kita mau lihat. Oh, artinya kita mesti bayar gitu sobat ya. Khusus untuk konten kita kali ini kita harus pakai yang namanya sci-hub.tw. Semoga aja ini masih aktif ya sobat ya, jadi kita bisa ambil jurnalnya gitu ya. Oke, kayaknya masih aktif. Oke, aktif ya sobat ya. Kita copy aja ini nomor doi, copy dan paste. Oke. Wah, ada yang langsung say hello gitu sobat ya. Ini Emoto 2004 gitu sobat ya. Jangan salah fokus dengan yang ini, kita fokusnya ke yang ini aja ya sobat ya. Oke, kita nggak perlu download ya sobat ya. Oke, ini Journal of Alternative Complementary Medicine sobat ya, di volume 10 nomor 1 di tahun 2004. Masaru Emoto Healing with Water. Ini adalah foto esai. Ini adalah struktur-struktur kimia daripada bentuk-bentuk air yang merupakan hasil daripada riset yang dilakukan oleh Masaru Emoto. Bisa kita artikan di sini sobat ya. Top left itu water crystal that appear in water taken the fountain loaded Francis. Artinya ini air yang diambil daripada di Prancis gitu sobat ya, yang telah dibekukan di suhu 25 derajat Celcius minus 25 derajat Celcius dan diobservasi, difoto dengan menggunakan mikroskop ya sobat ya. Mikroskop, harusnya mikroskop elektron gitu sobat ya, semi mikroskop elektron atau SEM gitu sobat ya. Pakai SEM di suhu minus 5 derajat Celcius. Jadi kayaknya pakai elektromikroskop biasa aja kayaknya ini. Ini yang di Prancis katanya. Bentuknya seperti kristal gitu sobat ya. Oke, yang top right yang seperti yang ini sobat ya. Terus lagi ini water crystal that appear after lettering in the water heal a noise tune heavy metal music. Artinya ini oke, kita suruh Mbak Google aja ya sobat ya. Kata Mbak Google ini apa gitu sobat ya. Kita lihat Mbak Google bilangnya, kalau saya nggak salah artikan, ini kristal air yang muncul setelah membiarkan air mendengarkan nada bising seperti musik rock heavy metal gitu sobat ya. Kristal air yang muncul setelah membiarkan air mendengar nada bising musik rock heavy metal. Nah, oke, itu kata si Mbah Google ya sobat ya, bukan kata saya gitu sobat ya. Oke, ini bottom left. Yang bottom left arti bawah kiri. Yang ini cantik sekali bentuknya sobat ya. Terus lagi ini katanya ini sangat menakjubkan ya sobat ya. Kita buka langsung jurnalnya ya sobat ya. Si Mbak Google bilang apa ini? Oke. Kristal air yang muncul setelah membungkus botol air dengan kata-kata cinta dan terima kasih dalam karakter Jepang selama 24 jam. Oh, artinya ini pakai karakter Jepang ya sobat ya. Dia bilang cinta dan terima kasih. Mungkin kalau bahasanya dari Indonesia mungkin beda lagi ya sobat ya. Mungkin akan beda lagi ceritanya. Ini periode 24 jam sobat ya. Artinya dia nggak tuliskan di sini
apakah terus menerus dilakukan sekali semenit atau sekali sejam atau hanya 1 kali 24 jam. Ini juga tidak dikasih tahu, tapi bentuknya sangat menarik sekali ya sobat ya. Ini yang sangat menakjubkan itu ya sobat ya. Terus lagi ini bottom center. Bottom center katanya ini kalau apa lagi di sini? Kristal air yang muncul setelah membungkus botol air dengan kata iblis dalam karakter Jepang selama 24 jam. Oh, artinya ini pakai karakter Jepang, tapi kayaknya disumpahin jadi iblis gitu sobat ya. Iblis kamu begitu jadinya. Jadi struktur airnya nggak karuan gitu bentuknya, memang hancur gitu ya sobat ya. Ini berbeda dua hal yang kiri dengan yang kanan ini. Terus lagi yang terakhir bottom right itu adalah bentuknya juga tak kalah cantik ya dibanding yang kiri ini. Oke, kita langsung aja minta bantuan Mbah Google. Kristal air yang muncul setelah membiarkan air mendengar komposisi oleh base metana berjudul The Moldau. Semua foto-foto milik Masaru Emoto. Oke, artinya ini seperti ada karya seni gitu ya sobat ya. Artinya ini dia sudah mendengarkan musik komposisi daripada base metana. Oke sobat ya, ini base metana ini apa gitu sobat ya. Coba kita tanya lagi Mbak Google gitu ya, makin penasaran aja kita jadinya gitu nah. Oke, kita tanya Mbak Google, artinya ini musik orkestra gitu sobat ya. Judulnya apa tadi? Oke, judulnya The Moldau. Oke, The Moldau. Oke, ternyata ini yang paling hits ya sobat ya, langsung terindeks gitu di Google gitu nah. Ini pakai harfanya, pakai ini. Saya takutnya nanti kalau kita play bakalan bisa jadi copyright gitu ya sobat ya. Mungkin kalau kamu yang penasaran silahkan diklik aja videonya gitu sobat ya. Oke. Terus lagi di sini dia hanya menjelaskan ya, yang paling booming itu yang ini sobat ya, foto esai ini. Ini adalah penelitian di tahun 2004 daripada Masaru Emoto gitu sobat ya. Artinya ini penelitiannya cukup simple banget sih menurut sains farmasi. Ini sangat simple penelitiannya. Jadi ini ada air, lalu nanti diberikan treatmentnya macam-macam. Ada yang enggak diapa-apakan sama sekali, ada yang didengarkan musik apa gitu sobat ya. Terus lagi ada yang hanya didengarkan cinta dan terima kasih seperti ini, tapi dalam karakter Jepang di sini sobat ya. Masih terbuka sih untuk penelitian yang lain itu sobat ya. Penelitian yang lain misalnya kalau kita pakai bahasa Indonesia mungkin akan beda lagi bentuknya sepertinya gitu sobat ya. Karena ini hipotesis dari kami pribadi di sini, mungkin ini akan dipengaruhi oleh yang namanya gelombang suara. Mungkin kalau pria dan wanita mungkin beda lagi, mungkin yang hasil ini ya sobat ya, hasil apa namanya, hasil kristalnya gitu sobat ya. Oke, ini baru satu jurnal. Oke, jadi ini referensinya ini tahun 2004 itu sobat ya, bukan tahun 2010. Artinya Masaru Emoto sudah melakukan penelitian ini dari tahun 2004 itu sobat ya. Oke, lanjut aja kita ke sini sobat. Oke, ke Google Scholar lagi, kita akan cari-cari lagi jurnalnya. Ini juga dilakukan oleh Masaru Emoto. Oke, ini Emoto ya sobat ya. Double blind test of effect of distant tension on water crystal formation. Oke, ini jurnalnya di Elsevier. Lagi-lagi kita mesti ambil lagi nomor doi-nya gitu sobat ya. Oke, kita ambil aja nomor doi-nya dan kita pas. Oh, salah ya sobat ya. Nomor doi-nya. Oke, kita nggak ambil jurnalnya. Kalau bisa di view aja,
Nanti kita disambut lagi oleh perempuan ini sobat ya, jadi jangan sampai gagal fokus dengan ini. Oke, ini originalisasi artikel yang dilakukan oleh 1, 2, 3, 4 4 orang peneliti dari 2 institusi. Oke, saya bisa tahu 2 institusi itu dari mana karena ini ada 1 dan ini ada 2, artinya yang satu ini satu institusi dan yang ini juga satu institusi lagi. Oke, berdasarkan hipotesa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya gitu ya. Hypothesis on water treatment in detention can affect ice crystal. Oh, ribet sekali bacanya. Kita mau cepat aja sobat ya. Kita mau cepat aja, kita mau langsung aja kita minta tolong Mbak Google untuk bahasa yang kayak beginian gitu sobat ya. Jadi di sini katanya gitu sobat ya. Hipotesis bahwa air diolah dengan niat dapat memengaruhi kristal es yang terbentuk dari air itu diuji coba dalam kondisi double blind. Sekelompok sekitar 2.000 orang di Indonesia, Tokyo memfokuskan niat positif terhadap sampel air yang berada di dalam ruang terlindung secara elektromagnetik di California. Bahwa kelompok tidak mengetahui sampel air yang sama disisihkan di lokasi yang berbeda sebagai kontrol. Kristal es terbentuk dari kedua set sampel air diidentifikasi secara buta dan difoto oleh seorang analis. Dan gambar yang dihasilkan dinilai secara buta untuk banding estetika oleh 100 hakim independen. Hasil menunjukkan bahwa kristal dari air yang diolah diberi skor yang lebih tinggi untuk daya tarik estetika daripada yang dari air kontrol P kurang dari 001 on methyl, memberikan dukungan untuk hipotesis. Oke, artinya kalau yang ini nih seperti uji statistik begitu sobat ya. Uji statistik bagi kamu yang sudah pernah riset atau uji ANOVA atau sejenisnya gitu sobat ya. Uji statistik SPSS lah khususnya gitu ya. Ini mungkin gak asing lagi bagi kamu, mungkin P sama dengan 0,001. Kalau yang kita pakai biasanya kalau untuk riset itu P sama dengan 0,05, artinya sekitar 5% kesalahan. Tapi kalau yang ini sepertinya berapa persen ini? 1%. Oke, mungkin kurang 0,1% gitu sobat ya. Oke, ini sangat keren sekali ini riset gitu sobat ya. Oke, bisa kita lihat di sini gambarnya nggak ada gambar malah di sini ya. Ini cuman tulisannya doang. Artinya kita baca analisisnya, discussnya, result mana dia result. Oke, cuman ada discussion di sini. The study was designed to the test most conventional explained for crystal formation claim. Jadi di sini ini adalah berupa main estetik rating dari 100 penjudgment independent double blind condition in each image. 40 crystal blindly identified of analysis grand mean for 24 treatment in 16 control sample are identified with dash line. Artinya begini. Oke, jadi sebelumnya kita sudah lihat yang namanya gambar-gambar seperti ini sobat ya. Artinya ini gambar-gambar seperti ini lagi yang dikembangkan oleh mereka berempat ini sobat ya. Artinya ini ada kesalahan sedikit tadi sobat ya. Ini bukan Indonesia di sini harusnya, tapi di sini orang di Tokyo gitu sobat ya. Orang di Tokyo yang memiliki kesempatan sebagai double blind 100 hakim independen. Artinya di sini hipotesanya bahwa air dapat diolah dengan niat yang akan mempengaruhi kristal es yang akan membentuk air uji dalam uji coba double blind. Artinya double blind ini bukan dua-duanya gimana ya, bukan orang buta yang diujikan di sini maksudnya sobat ya, tapi di sini adalah
keduanya itu memang tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, artinya mereka saling tidak mempengaruhi. Jadi ini adalah salah satu jenis riset yang terbaik sih menurut kita sampai sejauh ini. Oke, lanjut aja kita lagi. Sekelompok sekitar 2000 orang bukan di Indonesia sobat, tapi di Tokyo. Nah, artinya dia memfokuskan niat untuk menguji sampel yang berbeda dalam ruangan terlindung secara elektromagnetik di California, bahwa kelompok tidak mengetahui sampel air yang disisihkan. Nah, ini yang dimaksud dengan double blind tadi ya. Kelompok yang disisihkan di lokasi yang berbeda dan kondisi es terbentuk dari kedua set tersebut. Oke guys, ini adalah jurnal kedua seperti original riset artikel. Cukup 4 lembar aja gitu sobatnya, tapi bisa mengguncang dunia gitu sobatnya. Oke, lanjut aja kita ke riset yang ketiga. Oke, ini di tahun 2008 ya, sebelum 2006 ya. Artinya ini 2004, 2006 dan 2008. Oke, dan ini free sobat ya. Oke, ini free. Ini efek distant tension water crystal formation triple blind replication. Oke. Jadi di sini abstraknya, kita langsung baca abstrak aja sobat ya, biar cepat gitu ya. Dan kita langsung aja minta bantuan daripada Mbak Google lagi biar cepat. Oke, sebuah eksperimen akan menguji hipotesis bahwa air yang terpapar jauh dengan menggunakan niat itu sobat ya, mempengaruhi peringkat estetika, artinya mempengaruhi bentuk daripada kristal es yang terbentuk daripada air tersebut. Selama 3 hari, sebanyak 1.900 orang di Austria dan Jerman menjadi relawan gitu sobatnya, memusatkan niat mereka untuk menuju sampel air. Artinya mereka ingin menguji sampel air yang terletak pada ruangan yang terlindung secara elektromagnetik. Artinya ini mirip dengan riset yang dilakukan sebelumnya itu sobatnya di California. Oke, sampel air terletak di dekat air target, tetapi tidak diketahui orang yang memberikan niat tersebut. Artinya ini mereka nggak tahu siapa yang melakukan riset tersebut. Artinya dia bertindak sebagai kontrol dan yang lainnya terletak di ruangan terletak bertindak sebagai kontrol di apa ini sobat ya. Artinya Mbak Google nih agak sedikit ngaco di sini ya. Oke. Tetes air terbentuk dari sampel air dengan kondisi perlakuan yang berbeda dan difoto oleh seorang teknisi. Kita asumsikan ini adalah seorang fotografer dan setiap gambar yang dinilai untuk keindahan atau kecantikannya dari 2.500 orang secara independen, dan data yang dihasilkan itu dianalisis. Jadi semua individu yang buta semuanya, artinya yang saling tidak mengetahui satu dengan yang lainnya, yakni di sini memiliki kondisi perawatan yang mendasari hasil menunjukkan bahwa gambar kristal dalam kondisi yang sengaja dirawat dinilai secara estetis lebih indah daripada kristal kontrol proksimal. Hasil yang direplikasi diulangi lagi dan hasil dicoba sebelumnya. Oke, itu adalah abstraknya sobat ya. Oke, semoga aja kita nemu gambar airnya di sini sobat ya. Kita mana ya gambar airnya? Ini efek tension water. Oke, ini gambar apa itu sobat ya? Hops, ini gambar apa? Oh, yakni ini dia jelaskan ini adalah contoh gambar with height. Oke, with height ini top and low bottom contrast. The left image show a crystal formation. Artinya ini wow. Artinya memang berubah gitu ya. Memang berubah bentuk daripada kondisi
yang diberikan perlakuan yang berbeda. Ini yang menarik perhatian dunia di sini sobat ya. Oke, ini sudah 3 jurnal yang kita bacakan, jurnal 2004, 2006, 2008. Oh iya sobat sains, ini saya mau kasih tahu, untuk bisa tembus jurnal ke sini sobat ya, ke Elsevier, database jurnal terbesar mungkin di dunia sobat ya, itu memerlukan effort yang sangat luar biasa. Oke. Dan berikutnya di tahun 2008 Mas Remoto bikin buku, oke. Dan di tahun 2010 lah dia bikin buku. Artinya ini ada sedikit kesalahan nih sobat ya, daripada berita yang digembur-gemburkan selama ini. Jadi yang disebutkan di situ, seorang profesor daripada Jepang itu meneliti tentang air, bahkan disebutkannya air tersebut bisa berubah dengan kata-kata gitu sobat ya. Artinya di sini orang itu sebutkan itu penelitian dilakukan tahun 2010. Sementara ini yang kita temukan nih sobat ya, jurnal-jurnalnya ini bahkan sebelum 2010. Dan saya juga yakin dari awal itu nggak mungkin dilakukan riset satu kali saja terkait hal ini. Bahkan saya sendiri pun kalau di lab itu nggak mungkin untuk satu kali riset itu grand riset gitu sobat ya. Artinya Mas Remoto ini punya yang namanya grand riset sebelumnya gitu ya. Jika satu riset itu berhasil, maka dia akan melanjutkan ke riset yang selanjutnya. Oke, dan di sini saya hanya temukan 3 riset ya, 3 paper di sini tentang Mas Remoto. Tapi saya sangat yakin sekali kalau 3 riset ini aja nggak cukup ya sobat ya, untuk bikin dunia tercengang dengan Mas Remoto sendiri. Kalau kita search ya sobat ya, oke, kalau kita cari nama Mas Remoto di sini sobat ya, Mas Remoto di sini, oke, ini banyak sekali. Bahkan ada yang mengaitkan dengan agama di sini sobat ya. Oke, saya juga tidak mau bahas ini sekarang terkait agama ya sobat ya. Mungkin kita akan bahas di video yang lain aja. Oke sobat sains, mungkin cukup sampai di situ aja tentang jurnal yang sebenarnya daripada Mas Remoto sobat ya. Semoga kamu yang kipu dengan hal ini, kita buka sainsnya sobat ya, kita buka secara sains, kita buka jurnal ilmiahnya. Semoga hasrat kamu pun terpenuhi dengan video kita kali ini sobat ya. Bagi kamu yang ingin request tentang apa sobat ya, silahkan request saja di kolom komentar, nanti kita akan bahas dalam bentuk video. Oke sobat sains, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.